Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abr Setiadi dari kelas 1 LD. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat ukur dan pengukuran tentang materi. Yang pertama, pengukur ampere meter dan voltmeter pada kumparan putar. Yang kedua, alat ukur dengan besi putar. Yang ketiga, alat ukur dengan termokapel. Yang keempat, alat ukur elektrodinamis. Yang kelima, alat ukur induksi. Dan yang keenam, alat ukur elektrostatis. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang bekerja dengan prinsip listrik ditempatkan dalam medan listrik permanen. Hukum tangan kiri Fleming menjelaskan bahwa magnet permanen dapat berbentuk tapal kuda yang dilengkapi sepatu kutub. Di antara sepatu kutub ditempatkan sebuah inti dengan lilitan kawat yang dapat bergerak atau berputar pada poros. Prinsip kerja pada alat ukur kumparan putar yaitu kumparan bergerak dalam medan magnet permanen. Silinder inti besi terletak di antara kedua kutub magnet. Jika ada arus arah yang mengalir melalui kumparan tersebut, maka gaya elektromagnetis yang mempunyai arah tertentu akan dikenakan pada kumparan putar. Baiklah, ini adalah gambar dari hukum tangan kiri Fleming. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur kumparan putar. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 ini adalah skala yang berfungsi sebagai penunjuk arah. Yang kedua adalah jarum penunjuk. Maaf, saya ulangi, skala tadi berfungsi sebagai keterangan daripada jarum penunjuk ini. Dan yang ditunjukkan oleh nomor 3 ini adalah magnet tetap. Yang ditunjukkan oleh nomor 4 ini adalah sepatu kutub, dan yang sebelah ini adalah kutub utara. Yang kelima adalah kumparan putar, dan yang keenam adalah inti besi lunak. Yang ketujuh pegas, dan yang kedelapan poros. Terdapat dua buah pegas yang berbentuk ulir pipih, yaitu satu, pegas yang terletak di atas kumparan. Kedua, pegas yang terletak di bawah kumparan. Kedua pegas tersebut memiliki arah yang berlawanan. Oleh sebab itu, jika salah satu pegas mengencang, maka pegas yang lain akan mengendur. Hal inilah yang mengatur keseimbangan pada jarum penunjuk yang menunjukkan pada titik 0. Apabila tidak ada arus yang mengalir pada suatu alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar, ketika kumparan dialiri arus listrik, maka akan timbul gaya pada kedua sisi pegas dan akan menghasilkan momen penyimpangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat ukur besi putar. Alat ukur besi putar memiliki anatomi yang berbeda dengan kumparan putar. Di dalam rongga tabung dipasang sirip besi yang dihubungkan dengan poros dan jarum penunjuk skala meter. Jika arus melalui belitan kawat, timbul elektromagnetik dan sirip besi akan bergerak mengikuti hukum tarik-menarik medan magnet. Prinsip kerja dari alat ukur besi putar yaitu 1. Alat ukur dengan prinsip kerja besi putar berjenis tarikan akan bekerja apabila lempeng besi yang belum termagnetisasi digerakkan mendekati sisi kumparan yang dialiri arus. Lempeng besi akan tertarik di dalam kumparan. Kedua, alat ukur dengan prinsip kerja besi putar berjenis tolakan akan bekerja apabila magnet yang memagnetisasi kedua batang besi. Konstruksi dari alat ukur besi putar terdiri atas 6 bagian, yaitu 1. Koil. Yang kedua yaitu 1 koil. Yang kedua yaitu inti besi yang dapat berputar pada poros. Yang ketiga poros. Yang keempat jarum penunjuk. Yang kelima skala ukur. Dan yang keenam pegas. Alat ukur besi putar adalah alat ukur besaran listrik yang bekerja berdasarkan interaksi antara medan magnet listrik yang besar
proporsional dengan arus yang melewati koil magnetnya dan inti besi yang terbuat dari bahan ferromagnetik. Elemen utama alat ukur besi putar adalah rangkaian pengukuran yang mengubah besaran yang akan diukur. Mekanisme pengukuran yang terdiri dari sistem besi putar. Selanjutnya, alat ukur termokapel. Termokapel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Prinsip kerja dari alat ukur termokapel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya termokapel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokapel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Ini adalah gambar dari alat ukur termokapel. Ini measuring, ini metal A, ini metal B, ini api untuk memanaskan, ini cold junction, ini reference point atau ground temperature, dan ini volt. Jenis-jenis termokapel. Yang pertama, termokapel tipe E. Bahan logam konduktor positif terbuat dari nikel kromium. Bahan logam konduktor negatif terbuat dari konstantan rentang suhunya antara minus 200 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Yang kedua, termokapel tipe J. Bahan logam konduktor positif besi. Bahan logam konduktor negatif konstantan rentang suhunya antara 0 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius. Yang ketiga, termokapel tipe K. Bahan logam konduktor positif nikel kromium. Bahan logam konduktor negatif nikel aluminium. Rentang suhunya antara minus 200 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Yang keempat, termokapel tipe N. Bahan logam konduktor positif nikrosil. Bahan logam konduktor negatif nisil. Rentang suhunya antara 0 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Yang kelima, termokapel tipe T. Bahan logam konduktor positif copper atau tembaga. Bahan logam konduktor negatif konstantan. Rentang suhunya antara minus 200 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Yang terakhir, termokapel tipe U, yaitu kompensasi tipe S dan tipe R. Bahan logam konduktor positif copper atau tembaga. Bahan logam konduktor negatif yaitu copper nikel. Rentang suhunya antara 0 derajat Celcius sampai 1450 derajat Celcius. Selanjutnya, alat ukur elektrodinamis. Alat ukur ini terdiri dari kumparan putar dan kumparan tetap. Selain itu, alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur arus searah dan arus bolak-balik. Tetapi jarang digunakan karena pemakaian dayanya cukup tinggi. Pemakaian yang lain banyak dijumpai adalah dalam pengukuran daya sebagai wattmeter. Alat ukur elektrodinamis memiliki kelemahan, yaitu apabila digunakan pada alat ukur yang memiliki daya yang sangat tinggi, maka akan berdampak pada konstruksinya. Hal tersebut disebabkan karena arus yang diukur tidak hanya arus yang mengalir melalui kumparan putar, yang menghasilkan flux medan. Untuk menghasilkan suatu medan magnet yang cukup kuat, diperlukan gaya gerak magnet yang tinggi. Dengan demikian, diperlukan sumber yang mengalirkan arus dan daya yang besar pula. Prinsip kerja dari alat ukur elektrodinamis dapat dilihat pada gambar. Ya, ini adalah gambarnya. Kumparan putar atau moving coil M ditetapkan di antara kumparan-kumparan tetap atau fixed coil. F1 dan F2 yang sama dan saling sejajar.
Kedua, kumparan tetap mempunyai inti udara untuk menghindari efek histeresis. Bila instrumen tersebut digunakan untuk sirkuit AC, jika arus listrik yang melalui kumparan tetap I1 dan arus yang melalui kumparan putar I2 karena tidak mengandung besi, maka kuat medan dan rapat flux akan sebanding terhadap I1. Jadi B sama dengan K dikali I1. Keterangan: B sama dengan flux magnet dan K sama dengan konstanta. Selanjutnya, alat ukur induksi. Alat ukur induksi adalah alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan magnet yang ditimbulkan oleh interaksi fluksi dan arus induksi yang digunakan untuk mengukur besar arus, tegangan maupun energi. Prinsip kerja. Prinsip kerja alat ukur induksi ini dipengaruhi adanya torsi yang terjadi karena adanya reaksi antara flux magnetis dan flux magnitudenya, tergantung pada arus atau tegangan yang diukur, serta tergantung pada arus eddy atau arus putar yang terinduksi pada piringan atau silinder metal flux magnet yang lain. Prinsip kerja alat ukur induksi. Alat ukur ini mempunyai kelebihan, yaitu sistem perputarannya yang sederhana tapi kokoh. Untuk penunjukannya, lebar karena penyimpangan untuk skala penuh dapat melebihi 2000 serta tidak banyak dipengaruhi medan eksternal. Akan tetapi, kelemahan alat ukur ini terbatas penggunaannya pada arus bolak-balik. Biasanya hanya dipergunakan pada panel-panel listrik serta mengonsumsi daya yang cukup banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian alat ukur induksi. Ini adalah bagian skala sebagai keterangan daripada jarum penunjuk. Ini adalah magnet kutub utara. Ini adalah magnet kutub selatan. Dan ini adalah kumparan, lilitan kumparan. Ini inti besi. Ini saklar. Dan ini adalah pegas spiral. Selanjutnya, alat ukur elektrostatis. Alat ukur elektrostatis banyak diaplikasikan sebagai alat ukur tegangan atau voltmeter pada rangkaian yang dialiri arus listrik bolak-balik ataupun searah. Pada dasarnya, kerja alat ukur ini adalah gaya tarik antara muatan-muatan listrik dari dua buah plat yang memiliki nilai tegangan yang tetap. Prinsip kerja dari alat ukur ini yaitu berdasarkan prinsip elektrostatis sebagai interaksi kedua elektroda. Jika tegangan tinggi V ditetapkan di antara elektroda tetap dan putar, maka akan timbul atraksi yang mengakibatkan bertambahnya kapasitas dari kondensator. Elektroda putar akan berputar dan dihubungkan dengan suatu alat sehingga dapat memutar jarum penunjuk. Bagian-bagian alat ukur elektrostatis yaitu ini adalah elektroda putar, cincin pelindung, elektroda tetap jika dibuka seperti ini. Ini cincin pelindung. Ini magnet tapal kuda. Ini helix, kawat penahan. Ini jarum penunjuk, ini skala, dan ini elektroda putar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.